seperti teman-teman lihat, aku sekarang ada di tengah-tengah persawahan pertanian yang menanam rumput-rumput. Nah, selamat jumpa dengan Mbak Tuti, teman-teman. Aku harap keadaan teman-teman dimanapun berada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang belum kenal siapa aku, salam kenal, namaku Mbak Tuti dan suamiku Mas Yan Willem. Nah, aku hari ini ada di tengah-tengah pertanian yang menanam rumput-rumput. Aku mau kasih lihat rumput di Belanda gunanya untuk apa dan bagaimana caranya mereka untuk menyimpan rumput-rumput ini agar rumput-rumput ini nanti bisa jadi makanan untuk peternakan gitu ya, seperti peternakan sapi, peternakan kambing atau domba gitu ya. Jadi semuanya ini di Belanda kalau bulan winter itu nanti akan jadi makanannya peternakan. Oke, kita lihat film selanjutnya. Di dalam perjalanan mau menuju ke pelabuhan di Rotterdam, tiba-tiba aku sama Mas Yan Willem yang sekarang lagi jalan melihat ada petani-petani yang menanam rumput lagi panen rumput gitu ya. Jadi aku langsung bikin film buat teman-teman. Inilah hasil panenan rumput petani-petani di Belanda, teman-teman. Nah, rumput-rumput ini nanti sebentar lagi akan dipadatkan, dan setelah dipadatkan dia akan di-packing, kemudian dia akan dikirim ke luar negeri atau diimpor ke luar negeri atau dipakai sendiri di dalam negeri untuk makanan peternakan sapi, peternakan kuda, kambing, dan domba-domba. Di film selanjutnya ini aku ingin memperlihatkan teman-teman bagaimana caranya petani di Belanda memotong rumput-rumput untuk panen rumput gitu ya. Nah, seperti teman-teman lihat di jauh sana ada traktor yang lagi jalan. Nah, ini traktornya. Itu. Nah, di belakang traktornya ini ada hareknya gitu ya. Harek itu kalau aku translate ke bahasa Indonesia artinya sapu gitu ya. Nah, itu jadi sistemnya itu seperti menyapu gitu. Nah, itu lihatin itu. Tuh, jadi hareknya itu muter gitu ya, muter. Tuh. Nah, jadi dia kalau sudah dipotong seperti ini, nanti rumput-rumput ini akan dipadetin, dan dia juga memakai mesin spesial untuk madetin rumput-rumput, dan juga nanti dia juga pakai mesin untuk bungkus-bungkus rumput-rumput ini. Rumput-rumput yang sudah dikeringin ini namanya di Belanda het hooi. Mesin yang ditarik dengan traktor ini yang fungsinya untuk menyatukan rumput-rumput yang kering. Nah, itu namanya harekmachine. Tuh, jadi ceritanya rumput-rumputnya itu dijadikan satu biar nanti untuk ke proses pemadatannya gampang. Jadi rumput-rumputnya ini dipotong dulu dengan mesin spesial untuk motong rumput, baru kemudian disapu dengan harek mesin ini. Inilah sekarang hasil panen rumput-rumputnya, teman-teman. Tuh, jadi memanjang gitu ya. Jadi rumput-rumputnya ini dipotong dengan mesin yang spesial untuk motong rumput, terus dijadikan satu dengan harken. Nah, ini aku mau lihatin teman-teman. Hasilnya pemotongan rumput-rumput seperti inilah, teman-teman. Hasil rumputnya ini belum kering sekali ya, teman-teman. rumput-rumput yang sudah
yang sudah dipanenin sama petani-petani, dan ini nanti akan dikeringkan rumputnya. Terus ini nanti buat makanan peternakan-peternakan. Inilah rumput-rumput di Belanda ya. Jadi mereka seluruh pertanian hanya nanam rumput ini. Oke. Ini hasil rumput-rumput yang sudah dipadatin dengan mesin tadi. Nah, sekarang ini sudah siap untuk dibungkus. Nah, ini teman-teman, padat sekali loh. Dia benar-benar keras tuh, keras banget kan? Benar-benar udah benar-benar padat gitu. Hé? Eigenlijk hè, Ja? moet je dadelijk naar die gaan. Dat is nog mooier. Oh ja, oké. Indrukwekkend. Ja, is goed. Wauw, je bent echt goed, jongen. Ini caranya mereka membungkus rumput-rumput yang sudah dipadatin tadi. Beginilah proses cara mereka membungkus rumput-rumput yang sudah dipadatin tadi. Wow, betul-betul interesting ya. Mesin-mesinnya benar-benar hebat ya teman-teman. Alat yang untuk membungkus ini di sini namanya balen wikkelaar. Nah, ini dia menggunakan foli plastik, dan rumput yang tadi agak setengah basah ini harus diikat erat-erat dengan plastik foli ini supaya dia tidak masuk angin dan dia tidak jadi jamuran gitu. Ini traktor khusus yang mengangkat rumput yang kering yang sudah dibungkus. Namanya di sini shovel gitu ya. Inilah hasil pembungkusan rumput. Wow, padat sekali teman-teman dan erat sekali. Nah, ini berarti angin benar-benar nggak bisa masuk ini. Nah, itu karena rumputnya itu kan masih basah, sedikit basah. Jadi harus diikat kerat dengan foli plastik agar angin tidak masuk dan proses penjamuran tidak akan terjadi gitu ya. Nah, jadi nggak cepat jamur itu rumput-rumputnya. Rumput-rumput ini sudah siap untuk dipadetin. Nah, rumput-rumput yang sudah dipotongin itu harus didiamkan selama 2 hari. Jadi dia sudah kering. Terus dipadatkan dengan mesin balen pers namanya. Sebelum kita lanjutin nonton film selanjutnya, aku mau kasih tahu teman-teman ceritaku hari ini dan kemarin gitu ya.
Nah, film-film yang teman-teman lihat barusan tadi itu film-film yang aku buat kemarin. Ceritanya itu aku kemarin kepingin memperlihatkan teman-teman langsung tentang gudang penyimpanan rumput-rumput yang sudah dipotong tadi. Cuma sayang karena tutup, jadi aku nggak bisa langsung kasih lihat teman-teman bagaimana gudangnya penyimpanan rumput-rumput yang sudah dipanen tadi gitu ya. Tapi hari ini barusan saja aku bertemu sama Bapak pemilik pertanian langsung dan aku minta izin apakah aku boleh bikin film tentang gudang penyimpanan rumput-rumputnya itu. Dia bilang, "Oke, silahkan karena aku kebetulan juga mau ambil rumput-rumput yang sudah dipotong dan aku mau taruh ke gudang gitu." Nah, oleh karena itu aku sama Mas Jan Willem langsung ngikutin Bapak itu. Karena Bapak itu bilang ke kita, "Ayo ikutin aku, biar kamu bisa langsung lihat bagaimana cara aku mengangkatin rumput-rumput yang sudah dipotong-potongin dan cara aku untuk menyimpan di gudangku gitu." Nah, jadi aku sama Mas Jan Willem mengikutin di belakang Bapak pemilik pertanian ini. Yuk kita lihat filmnya yang aku buat hari ini. Hari ini aku ketemu sama Bapak yang memiliki perusahaan pertanian rumput-rumput ini dan aku boleh mengikuti Bapaknya untuk melihat bagaimana cara dia mengangkat-ngangkatin rumput-rumput yang sudah dipadatkan dan akan disimpan ke gudangnya. Masuk di pertanian yang ada di Belanda. Tuh, jadi inilah pertanian atau situasi pertanian di Belanda. Wow, ini kita sekarang masuk di jalan yang khusus untuk jalan traktor-traktor ya. Jadi ini bukan jalan mobil. Jadi kita pengalaman juga ini yang pertama kali Mas Jan Willem sama aku naik mobil berduaan melewatin jalan-jalan seperti ini. Nah, kalau di Indonesia udah biasa ya jalan begini, tapi di Belanda tidak. Maksudku lewat jalan geronjal-geronjal gitu ya, yang belum dibikin jalanan. Di Indonesia kan normal, di sini tidak normal. Lekker hobbelen. Kita lagi hunting. Petani yang lagi ya. Het is eigenlijk geen tractor, maar ja, we gebruiken hem nou als tractor. Kita lagi hunting petani yang lagi mau panen rumput. Tuh. Kita sampai di tempat tujuan. Nah ini, oh iya nih kelihatan rumput-rumputnya habis dipotongin atau dipanenin ya. Sekarang traktornya akan dilepas dari gerbongnya.
Kita sudah sampai di gudang penyimpanan jerami. Nah, seperti inilah bentuk gudangnya, teman-teman. Mesin ini namanya mesin shovel yang fungsinya untuk mengangkat jerami-jerami agar bisa dipindahkan ke dalam gudang. Seperti inilah dalam gudangnya, bersih dan rapi. Nah, inilah hasil jerami. Pemilik petaninya lagi sibuk memasukkan jerami ke gudangnya. Nah, itulah hasil jerami yang dipanen, seperti itulah. Bye-bye. Nah, itulah hasilnya. Terima kasih atas kunjungan dan dukungan teman-teman. Bye. See you in the next video. If you like my video, please don't forget to like and subscribe. Also, press the bell button. Then I see you in the next video. Thank you very much. Bye-bye.